Tema homili saya sore ini tentang dosa yang tidak mendapat ampun selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup dalam daging, selama kita berziarah dalam daging, kita tidak pernah hidup tanpa dosa ringan. Tentang dosa ini, Santo Agustinus pernah berkata begini, jangan menganggap dosa yang kita namakan dosa ringan itu tidak membahayakan. Kalau engkau menganggapnya tidak membahayakan, kalau engkau menimbangnya, hendaknya engkau gemetar kalau engkau menghitungnya. Banyak hal kecil menjadi timbunan besar, kata Santo Agustinus. Banyak benih, sesuatu yang kecil, bisa menjadi tumpuan besar, kata dia. Benih yang kecil atau sesuatu yang kecil, contoh, bulir padi, satu saja, kecil. Tapi satu bulir padi yang ditambahkan satu demi satu setiap hari akan menjadi tumpuan besar. Sebagai contoh, misalnya setiap hari marah satu kali sebagai satu dosa ringan. Nah, kalau 1 tahun itu berarti ada 365 hari. Kalau setiap hari satu kali berdosa ringan itu berarti ada 365 tumpuan dosa ringan. Itu baru kalau 1 hari sekali marah. Belum lagi kalau lebih dari 1 kali dan dihitung lebih dari 1 tahun tidak diakukan. Maka itu menjadi timbunan besar. Lalu Santo Agustinus berkata begini, jadi harapan apa yang kita miliki? Di atas segala-galanya pengakuan. Bagi Santo Agustinus, pengakuan atas dosa-dosanya, sekalipun itu dosa yang kecil, sangat berguna untuk membersihkan, untuk memurnikan jiwa, untuk menyucikan diri. Agar tidak menjadi timbunan besar ketika dibiarkan atau ditambah setiap hari selama sekian waktu lamanya. Itulah sebabnya Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama bab 1 ayat 8 dan 9 mengatakan begini. Jika kita berkata
bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Allah, yang adalah adil dan setia, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, bahwa pengakuan dosa itu mendatangkan pengampunan atas dosa apapun yang diakukan. Manusia kembali disucikan dari segala dosa, entah yang ringan, entah yang berat. Karena Allah itu Maha Pengampun. Karena Allah itu Maha Rahim. Dan kerahiman Allah yang demikian ini mengagumkan bagi seorang kudus bernama Santa Faustina. Ia berdoa begini, "Oh kerahiman ilahi yang tak terselami dan yang tak terbatas. Oh sifat teragung Allah yang maha kuasa. Engkaulah harapan yang menggembirakan bagi orang-orang berdosa." Allah yang demikian ini yang menjadi harapan bagi seorang bernama Suster Faustina waktu masih hidup. Ia selalu berharap dari Allah yang sifat kerahimannya itu dia sebut sebagai sifat teragung. Daripadanya ia berharap setiap dosa yang diakukan diampuni. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini, Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai dengan 35 menyajikan tentang dosa yang tidak terampuni. Saya bacakan bagian yang saya maksud, yakni ayat 28 sampai dengan 29. Ayat ini penting untuk kita refleksikan, sebab kalau Allah itu adalah Allah yang Maha Rahim, Allah yang tak terbatas, yang tak terselami pengampunannya, mengapa ada dosa yang tidak diampuni untuk selama-lamanya? Ayat 28, Yesus berkata begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni." Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Inilah yang disebut oleh Yesus dosa menghujat Roh Kudus. Dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak mendapat ampun selama-lamanya.
Dan ayat ini perlu kita mengerti dengan baik. Yesus berkata demikian secara khusus ditujukan kepada ahli-ahli Taurat yang mana mereka tidak mengakui karya Yesus yang dilakukan dalam kuasa Allah. Menurut ahli-ahli Taurat, seperti yang tadi disebut di ayat sebelumnya, yakni ayat 22. Mereka mengatakan bahwa Yesus kerasukan Beelzebul. Kalau Yesus bisa mengusir banyak setan, mengusir setan-setan yang merasuk dalam diri seseorang, menurut ahli-ahli Taurat itu karena Yesus kerasukan Beelzebul. Itu Yesus lakukan karena ia melakukannya dengan penghulu setan. Masih dikatakan di ayat 22. Maka lewat perumpamaan itu Yesus katakan bahwa mereka orang-orang ahli-ahli Taurat itu telah melakukan dosa menghujat Roh Kudus. Dosa yang tidak mendapat ampun selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang yang disebut melakukan dosa melawan Roh Kudus atau menghujat Roh Kudus adalah orang yang dengan sengaja tidak bersedia menerima kerahiman ilahi dengan penyesalan dan pertobatan. Orang yang menolak pengampunan dan keselamatan yang ditawarkan kepadanya. Inilah yang disebut juga dengan dosa ketegaran hati. Yang dengan terus terang, yang dengan sengaja menolak kerahiman ilahi. Menolak untuk bertobat, menolak untuk mendapat ampun, juga menolak untuk memberi ampun. Ada seorang umat, bukan dari MKK, yang suatu saat punya problem konflik besar dengan anaknya. Orang tua ini, seorang bapak, sangat terpukul oleh tindakan anaknya. Sampai sang bapak ini tidak bersedia untuk memaafkan anaknya. Tapi ia sendiri juga tidak mau menerima ampun dari Allah. Suatu saat ia sakit. Sakitnya makin parah. Sang istri mendesak, "Pak, mbok diampuni anakmu itu. Biar kamu lega, kamu dapat ampun juga dari Allah." Enggak mau. Dia dengan sengaja, dengan terus terang, tidak akan mengampuni anaknya.
itu. Terus istrinya mendesak supaya suaminya bertobat. Supaya bisa dan mau mohon ampun kepada Allah. Supaya juga bisa mengampuni anaknya. Anaknya mengalah, minta maaf kepada papanya. Tapi mental. Papanya enggak mau memberi maaf. Waktu yang Allah berikan kepadanya habis. Sang bapak ini dipanggil Tuhan. Diambil dari tengah-tengah keluarga. Sampai napas terakhir hidupnya bersikukuh tidak mau memaafkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang, setiap kita bisa bersalah, bisa berdosa terhadap siapapun. Bisa terhadap anak, bisa terhadap menantu, bisa terhadap orang tua, bisa terhadap mertua, bisa terhadap opa, bisa terhadap oma, bisa terhadap engkong, bisa terhadap ama, bisa terhadap teman kerja. Bisa dosa apapun kita lakukan. Tapi satu dan dua hal perlu kita ingat. Pertama, kerahiman Allah tak terbatas, tak terselami. Yang dibutuhkan oleh manusia adalah keterbukaan hati untuk mau diampuni, supaya bisa mengampuni. Karena kalau kita tidak memiliki ampun, kita tidak bisa memberikan apa yang kita tidak miliki. Maka Allah selalu lebih dahulu mengampuni supaya kita bisa mengampuni orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, mari dalam kelemahan kedagingan kita hindari dosa yang tidak mendapat ampun untuk selama-lamanya. Dosa menghujat Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang menguduskan, roh yang mendamaikan, roh yang menggerakkan kita untuk bertobat, untuk mohon ampun, dan untuk diampuni, supaya bisa mengampuni. Tetapi dengan menghujat Roh Kudus, menolak karya roh, dosa itu bisa membuat tidak mendapat ampun selama-lamanya. Mari kita pegang paling tidak dua hal ini. Tuhan memberkati.